Shalom, anak-anak Tuhan, kelas 7, apa kabar? Kiranya kita semua dalam naungan Tuhan, sehat selalu, Tuhan berkati. Anak-anak, untuk hari ini kita agama di bait pertama, bab pertama tentang mengampuni. Dan ayat yang harus kalian buka adalah Matius 6 ayat 14 hingga 15. Matius 6 ayat 14 hingga 15 Ibu akan bacakan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi, jika kamu ingin diampuni kesalahanmu oleh orang lain, maka kamu pun harus mengampuni orang lain. Nah, itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Hal yang pertama adalah kita harus mengampuni orang lain seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Ia sudah memberikan contoh yang baik bagi kita, yaitu Dia mampu mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Dia memberikan contoh yang baik dalam kehidupan kita, yaitu Dia mengampuni kesalahan kita yang sudah kita lakukan. Karena itu, karena Tuhan Yesus telah mengampuni kita, maka kita pun harus mengampuni orang lain. Mungkin kalian berpikir betapa beratnya untuk mengampuni orang lain. Emang sangat berat, sangat beban untuk mengampuni orang lain. Tetapi jika kita mengandalkan Tuhan, jika kita memohon kekuatan dari Tuhan, maka kita pun bisa mengampuni orang lain. Dan mengampuni juga tidak hanya sekedar mengampuni. Mengampuni adalah dengan ikhlas, dengan penuh kesungguhan, dengan hati yang sungguh-sungguh benar-benar tulus dan ikhlas. Dan tidak mengingatnya lagi. Mengampuni seseorang dengan hati yang ikhlas, yaitu dengan tidak mengingat-ingat kesalahannya, dengan tidak mengungkit-ungkit kesalahannya. Jika kita mengungkit-ungkit kesalahan orang lain yang sudah kita ampuni, berarti kita tidak mengampuni dia. Ya. Itu Ibu ulang lagi tadi pembacaan kita dari Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni. Ya, jika kamu mengampuni kesalahan seseorang, maka Tuhan akan mengampunimu juga. Ayat 15, tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Jika kamu tidak mengampuni orang lain, maka Tuhan tidak akan pernah mengampuni dirimu. Ya. Nah, hari ini bab kita adalah tentang mengampuni. Banyak orang yang sangat susah untuk mengampuni orang lain, hatinya terganjal, hatinya sesak, dan sangat susah mengampuni orang lain. Dia sangat tidak bisa melupakan kesalahan yang sudah orang perbuat terhadap dia. Dan di situ kita hendaknya berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan kepadanya. Anak-anakku yang terkasih, kelas 7, mungkin kita pernah merasa beban kita terasa berat di saat kita mengampuni orang lain. Mungkin orang tersebut pernah membuli kita atau yang lain. Nah, Ibu punya contoh di mana ia bisa mengampuni orang lain. Contohnya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah disiksa, dihianati, dipukul, dicambuk, tetapi ia tetap mengampuni orang-orang yang telah menyiksa dia. Kalau contoh yang kita lihat saat ini, yang ada juga di dalam buku kita, itu seperti Nelson Mandela, bahwa bangsanya pernah dibully, pernah disiksa, dan itu karena bangsanya dicaci maki karena permasalahan kulit hitam dan kulit putih. Tetapi Nelson Mandela orang yang telah menindas bangsanya. Dia adalah Presiden Afrika, yaitu Nelson Mandela. Nah, anak-anakku, banyak sekali contoh di dalam Alkitab
di ia melakukan kesalahan, baik itu bunuh dan lain-lain, seperti Paulus. Kita kenal Paulus, ia menyiksa orang-orang yang mengikut Kristus. Tetapi akhirnya ia menjadi pengikut Kristus yang melayani Tuhan. Ia mengikut Kristus dan melayani Tuhan. Anak-anakku terkasih, apakah Paulus diterima oleh Tuhan? Apakah pengampunan yang dari Tuhan itu tulus? Apakah Tuhan benar-benar mengampuni dia, mengampuni Paulus? Tentu mengampuni. Dan kita lihat dari ayat-ayat pasal-pasal perjanjian baru, di sana Nabi Paulus banyak sekali melakukan pelayanan. Jadi orang yang pernah bersalah, orang yang pernah contohnya membunuh, mencuri, melakukan kesalahan-kesalahan berat, bukan berarti Tuhan tidak pernah mengampuninya. Bukan berarti orang-orang yang seperti itu tidak mendapatkan tempat dimanapun. Dia pasti punya tempat tersendiri. Contohnya seperti Paulus yang akhirnya menjadi pemberita firman. Dan kita bertanya dalam hati kita, apakah seseorang yang sudah pernah jatuh, sudah pernah jadi pembunuh, sudah pernah punya kesalahan yang luar biasa, sudah pernah terpojok, terperosok, jatuh, apakah dia tidak punya tempat? Pasti dia punya tempat. Dia punya tempat yang indah yang Tuhan akan berikan kepada dia, dan masih ada kata maaf buat orang-orang tersebut. Tetapi anak-anakku yang terkasih, kita sudah tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Hendaklah kita berbuat yang sesuai dengan apa yang kita anggap benar, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah tahu mencuri, membunuh, memfitnah, membuli, itu adalah dosa, maka kita jangan lakukan. Dan apapun kesalahan kita, hendaklah kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Kita harus bertanggung jawab atas apa yang sudah buat di hadapan Tuhan. Nah, jadi anak-anakku, baik pertama itu adalah tentang pengampunan. Kalian harus mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan, dan tugas itu akan selalu dikumpulkan. Dan jika ada persoalan, jika ada permasalahan tentang soal dan lain-lain, kalian bisa sharing ke Ibu lewat WA pribadi. Ya, jadi hari ini kalian di bab 1 ini tentang pengampunan, dan jangan lupa kenapa kita harus mengampuni, karena Tuhan Yesus sendiri sudah lebih dulu mengampuni kamu dan Ibu. Ya, Tuhan sudah mengampuni kita, karena itulah kita wajib mengampuni orang lain. Dan tugasmu ke depan adalah yang pertama apa pemahaman pengampunan dari dirimu sendiri. Apa pemahaman pengampunan dari dirimu sendiri? Yang kedua, apakah pengampunan menurut Alkitab yang kamu pahami? Apakah pengampunan menurut Alkitab yang sudah kamu pahami? Lalu yang ketiga, ya, orang-orang yang sudah memiliki kesalahan, orang-orang yang sudah berbuat salah, apakah dia masih tempat di hadapan Tuhan? Tanda tanya. Apakah ia masih berhak menjadi sesuatu yang Tuhan pakai sebagai alat dimanapun? 2, itu masih soal ketiga. Ya, apakah ia masih berhak punya tempat yang indah Tuhan pakai sebagai alat? Dan yang ketiga, setiap orang yang pernah berbuat kesalahan, apakah ia tetap berarti di hadapan Allah? Nah, itu yang soal yang ketiga. Tadi Ibu sudah katakan, setiap orang punya kehidupan masing-masing. Kalau ia terjatuh, ia bertobat dan ia datang kepada Allah dan kembali taat kepada Tuhan, Tuhan yang punya tempat untuk dia. Dan kita tidak bisa menjudge orang bahwa dia selamanya tidak akan
punya tempat sebagai alat Tuhan dimanapun. Kita tidak bisa mengatakan seperti itu kepada seseorang. Berarti kita sama saja membuli orang tersebut. Nah, itu yang harus kita pahami ya nak ya. Itu yang soal ketiga. Soal keempat, ibu minta kalian menyebutkan orang-orang yang sudah berbuat salah tetapi dipakai Tuhan. Contohnya Paulus. Yaitu 3 orang. Lalu yang kelima, sebutkan 5 caramu mengampuni dengan ikhlas. Sebutkan 5 caramu mengampuni dengan ikhlas. Terima kasih, banyak berkat, banyak sehat-sehat, jaga kesehatan, ya, hormati orang tuamu, bantu orang tuamu, jangan sering melawan orang tua, baik-baik di rumah, ya, tunaikan tugasmu di sekolah, jangan lupa dikumpul. Selalu rendah hati, hormatilah orang yang lebih tua, kasihilah sesamamu, bantu temanmu yang belum memahami, ya. Jangan lupa tanya ibu guru jika ada yang mengalami kesusahan di dalam pelajaran agama kelas 7 ini. Tuhan memberkati, jangan lupa berdoa setelah melihat video ini. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Bye.